Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika untuk kelas 11 di semester 2. Untuk kelas 11 sendiri hanya tinggal ada satu bab lagi, yaitu tentang integral. Nah, untuk integral dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah integral tak tentu, kemudian yang kedua adalah integral tertentu. Untuk kelas 11 kita hanya akan membahas mengenai integral tak tentu. Yang membedakannya adalah di notasinya. Jadi kalau integral tak tentu, notasinya dia hanya menggunakan notasi seperti ini. Sementara untuk integral tertentu dia akan ada batas atas maupun batas bawahnya. Jadi hanya membedakannya adalah di batasnya saja. Nah, untuk itu agar lebih paham lagi, kita tulis dulu untuk notasi integral tak tentu. Notasi integral tak tentu. Untuk notasi ini bisa ditulis dengan integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Integral ini sebenarnya adalah kebalikan dari turunan, ya. Selanjutnya, setelah notasi, kita akan menuju ke rumus dasar integral tak tentu. Ini yang penting banget yang harus kalian ingat, ya. Rumus dasarnya adalah integral x pangkat m dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Saya ulangi lagi, untuk rumus dasarnya adalah integral x pangkat m dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, n ini merupakan pangkatnya. Ingat ya, dia pangkat n itu adalah pangkatnya. Berarti untuk mengerjakan integral dia harus ada pangkatnya, sama seperti turunan, harus ada pangkatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat rumus dasar integral tak tentu. Ada beberapa sifat yang harus kalian hafal, harus kalian pahami untuk mengerjakan soal. Yang pertama adalah integral dx, dia akan menghasilkan x plus c. Kemudian tadi sudah dijelaskan, sudah ditulis bahwa yang paling harus diingat adalah yang kedua, sifat yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang ketiga, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, yang keempat, integral a dx sama dengan ax plus c. Kemudian untuk yang sifat yang kelima dan keenam dia sama. Di sini integralnya ada dua, ya, dimana integral fx ditambah gx atau integral fx dikurangi gx artinya dia harus dipecah terlebih dahulu. Dipecah itu adalah maksudnya diuraikan, ya. Berarti dia akan menghasilkan integral fx dx ditambah integral gx dx. Atau kalau yang kurangi berarti integral fx dx dikurangi integral gx dx. Untuk lebih paham lagi, kita akan lanjut ke contoh soal. Pertama, contoh untuk nomor 1, integral x pangkat 3 dx.
Kalau integral X pangkat 3 dx berarti dia termasuk ke dalam sifat yang kedua. Kenapa masuk ke dalam sifat yang kedua? Kalau kita misalkan ini dia adalah integral X pangkat N dx, berarti yang N-nya itu yang mana? N-nya adalah 3. Nah, 3, ingat N-nya adalah 3. Rumusnya dari X pangkat N adalah 1 per N plus 1 X N plus 1 plus C. Berarti kalau integral X pangkat 3 dx berarti kan 1 per N-nya berapa? Pangkatnya berapa? N-nya adalah 3. Berarti 3 ditambah 1 X pangkat N-nya berapa? 3 ditambah 1 plus C. Berarti dia akan menghasilkan 1 per 3 tambah 1 4 X 3 tambah 1 4 plus C. Itu untuk contoh soal nomor 1 untuk sifat yang kedua. Kita lihat selanjutnya. Apabila ada contoh soal integral 2x pangkat 3 dx. Apa yang membedakan dengan soal nomor 1? Nah, bedanya di sini dia ada koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 2. Kalau ada koefisiennya berarti dia termasuk contoh dari sifat yang ketiga. Nah, yang ketiga, contoh dari sifat yang ketiga adalah integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, 2x pangkat 3. A-nya berapa? A itu adalah koefisiennya. Berarti A-nya adalah 2. Berarti 2 per N-nya berapa? N itu adalah pangkatnya. Berarti pangkatnya adalah 3. 3 ditambah 1 X N ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1 plus C sama dengan 2 per 3 tambah 1 4 X 3 tambah 1 4 plus C. 2 per 4 bisa diperkecil? Bisa. Dia sama-sama dibagi dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Berarti 1 per 2 X pangkat 4 plus C. Selanjutnya ke contoh yang ketiga. Jika ada soal integral 5 dx, maka dia termasuk ke dalam sifat yang keempat. Kenapa? Di sini hanya ada angka 5, tidak ada x-nya. Berarti integral dari 5 dx dia akan menghasilkan 5x plus c. Nah, integral merupakan kebalikan dari turunan. Ketika ditanya integral 5 dx, maka jawabannya ada 5x. Nah, ketika ditanya turunan dari 5x, maka turunannya adalah 5. Nah, kenapa? Karena ketika diintegralkan artinya dia dinaikkan. Kalau turunan dari 5, dia akan menghasilkan 0. Sementara integral dari 5 atau kita naikkan, dia akan menghasilkan 5x plus c. Kalau saya tanya integral 4 dx, maka jawabannya adalah 4x plus c. Ini merupakan sifat keempat. Selanjutnya, contoh yang keempat. Jika ada contoh soal integral 4x kuadrat plus
dx, maka dia termasuk sifat yang kelima maupun yang keenam. Karena di sini adalah tambah, maka kita uraikan dulu. Ini 4x kuadrat ini adalah fx-nya. Sementara untuk 3 ini adalah gx-nya. Maka kita uraikan menjadi integral 4x kuadrat dx ditambah integral 3 dx sama dengan di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 4. Berarti dia termasuk ke sifat yang ketiga. Berarti 4 per pangkatnya berapa? 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 plus integral dari 3 berapa? 3x plus c sama dengan 4 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 plus 3x plus c. Oke, itulah tadi materi tentang integral. Selanjutnya, kalian silahkan untuk meresume atau menulis ulang dari pembahasan kita hari ini untuk menambah wawasan kalian agar lebih memahami lagi. Setelah ini akan saya berikan beberapa soal, silahkan kalian kerjakan dan jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.